Indonesia sore hari itu konsentrasinya kurang 70 sampai 80%. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini bisa membatalkan teori yang saya buat. Mudah-mudahan ya. Amin. Siap. Konsentrasi satu kali. Dan ternyata teori itu sampai saat ini belum bisa dibatalkan. Kurang buat kita semua. Baik, nggak perlu lama-lama karena waktu semakin sore kita silakan langsung pada tuan rumah kita yang sangat luar biasa, masih muda, di bawah umurnya di bawah saya, tapi kesuksesannya bisa dilihat di sini. Wow, ya. Tangan saya buat Bapak Iksan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh subhanallah, tadi Warizal bukanya sudah luar biasa, ketemu saya jadi serius mungkin ya. Saya mau izin duduknya agak maju biar kita bisa lebih kerasa, kedekatannya lebih kerasa. Bu Anda udah nyaman ya Bu ya? Udah nyaman diminta maju. Karena resikonya seperti tadi disampaikan sama Warizal. Jam-jam segini tuh jam-jam rawan. Jam-jam rawan. Rawan dari apa? Rawan dari konsentrasi. Ini saya mau ngucapin terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hari libur malah diminta ke Cikampek. Di Cikampek malah bukan ke tempat hiburan, bukan ke tempat wisata, bukan ke hotel, bukan kemana, malah ke kandang kambing. Cuman saya bingung nih Pak, Bu, Agus. Ini teman-teman Purbalingga ini baru pulang. Baru pulang tapi malah kesini lagi. Kalau orang tuh ketagihan biasanya ke tempat wisatanya malah balik lagi ke kandang kambing. Apa nggak bosen ya? Bosen nggak Pak? Nggak bosen. Enggak semua dari sini kan. Kalau kita ya baru. Kemarin ini dari Purbalingga Hanya berapa orang? hanya berapa orang? 12 orang ya Pak? 12 orang. Minggu lalu terus balik lagi. Kalau mau tanya alasannya kenapa, nanti bisa ditanyakan ke petani yang di Purbalingga. Kenapa harus balik lagi? Apakah karena saya masih punya sangkutan utang? Atau ada yang kurang apa? Oke. Satu yang mau saya sampaikan, ketika ke Cikampek, ini jangan persepsinya kayak mau belajar ke kampus atau kemana, bukan. Anggap aja main ke tempat saudara di Cikampek. Main ke tempat saudara di Cikampek dengan segala kesederhanaannya. Peternakan ini saya mulai di 16 Agustus 2021. Kami memulai dengan segala kesederhanaannya. Saya tidak punya basic peternakan, saya kuliah elektronika instrumentasi di Jogja, di UGM, dengan 40 betina kawin alami. Dan di tempat kami ada umbaran, di sebelah sana 30 hektar. Jadi yang nanti mungkin sore mau ngelihat lahan umbarannya, ada sapi yang diumbar, kawin alami, kami bikin pagar di sana. Di sana juga ada ternak unggas lain, ada bebek. Dia bisa bikin pagar panjang 600 meter. 600 meter cuman dengan 2 tiang. 600 meter hanya 2 tiang. Sayangnya barangnya nggak dijual di Indonesia. Pabriknya di Kerawang, yang bikin orang Indonesia, dijualnya ke luar negeri, ke negara tetangga di Australia. Lucu kan? Tapi saya lagi request sama dia, bisa nggak pagar itu dibikin? Dia bisa bikin pagar panjang 600 meter, 600 meter cuman dengan 2 tiang. 600 meter hanya 2 tiang. Sayangnya barangnya nggak dijual di Indonesia. Pabriknya di Kerawang, yang bikin orang Indonesia, dijualnya ke luar negeri, ke negara tetangga di Australia. Lucu kan? Tapi saya lagi request sama dia.
kuotanya nggak ada. Oke, bisa minta itu. Oh iya. Saya nggak lesbian ya Bu. Udah nikah belum Bu? Belum menikah. Disimak ya. Bu, misal. Siapa yang belum nikah ya? Nah, ini contoh. Misalnya nih Bu, ini ada Yoko Bu, kameramen Bu. Walaupun ganteng Bu, pekerjaannya petani Bu. Petani, entah petani sawah atau petani ternak, Bu. Sama Mas sebelah namanya siapa? Jafar. Mas Jafar pekerjai, mohon maaf bukan Mas Ladi, ini contoh kerjanya guru honorer. Yang Ibu terima jadi menantu yang mana Bu? Ini real ini. Izin Bu nanya Bu, simulasi sederhana Bu. Yang Ibu terima petani atau guru honorer Bu? Enggak, kalau Ibu pilih dari pekerjaan pengen menantu gimana biar rapian petani dan pekerjaan lain. Bisa. Guru honorer mesti tangkap sampai Jadi petani, kenapa Bu? Saya sih karena teman-teman saya kan banyak juga yang honorer. Oh gitu. Saya tahu kan pendapatan mereka. Jadi mungkin kalau petani yang serius mungkin mereka bisa mendapatkan lebih dari seorang honorer. Keren. Ada keyakinan luar biasa. Kalau petani yang serius, pendapatannya bisa lebih tinggi daripada guru honorer. Nah, sekarang ini petani tanya Pak, kamu setahun dapatnya berapa? Bingung Pak, bentar Pak. Cuma menabung. Oke, sekarang saya balik lagi ke tadi. Kira-kira dapatnya berapa sih kalau sawah? Kenapa ini saya masuk ke materi? Karena ini ada masuk nanti ke berapa sih pendapatan. Saya soalnya pernah belanja. Aku main ke salah satu bank. Saya sebutkan mulai dari kelompok 1 ada Pak Rifon Supomo sama Pak Jafar, didampingi sama Ibu Ningsih. Sudah ada Pak? Oh iya, itu kelompok 1 ya Pak. Nanti teknisinya Pak Ijin sedang menuju ke sini. Terus ini oleh Pak Eko. Jadi kita upayakan ini untuk satu kabupaten gitu ya, biar kumpul nanti kan secara intensif. Nanti kita akan kenalkan semuanya. Jadi Minahasa Selatan tadi yang belum datang, berarti kita nanti komplokin lain yuk datang hari ini ya. Lalu tadi Gorontalo juga sudah satu kabupaten. Berikutnya kabupaten mana? Kelompok 3 itu Kabupaten Magelang, ada Pak Sunarno. Pak Sunarno. Pak, boleh langsung berhubungan sama kelompok Pak? Ya, Pak Sunarno terus. Pak Sunarno, Pak Rahmat, Silakan Pak Imam Mustafa sama Pak Widodo itu didampingi sama Pak Sarik. Pak Sarik boleh acungkan tangan Pak. Itu mendampingi kelompok 3 dari Magelang ya Pak. Iya. Untuk kelompok 2 Pak Eko, kelompok 1 Pak Igin. Pak Ijin Pak Ijin. Oke. Sudah tahu ya Pak pendampingnya. Iya. Kemudian kelompok 4 ada Pak Muhroni, Pak Astokori sama Pak Komarudin dari Magelang. Sudah ya Pak didampingi oleh Pak Denny. Pak Denny mana Pak Denny? Ada ya. Sudah Pak, Boleh Pak. ini Pak. Biar dia nanti langsung lagi. Biar tahu mukanya. Nah, ini lagi. Ya.
kelompok 3 diulang. Yang mendampingi siapa? Ya. Lagi dinas. Kelompok ini silakan Pak, tolong deketin Pak. Iya. Ya. Mungkin teknisinya bisa langsung mendampingi kelompoknya biar kenal dulu ya. Iya. Kelompok 1 Pak Igin. Nah ini kesini Pak sama Gorontalo. Kelompok 2 Pak Eko ya. Terus lanjut kelompok 5 Pak Narsa, Pak Mad Solihin, Pak Suratman, Pak Wasi Suryudin, Pak Teddy Hendrianto sama Pak Agus Pinarko. Ya dulu. Kelompok 5 didampingi Ya. oleh Pak Isun. Ayo mana kelompok Ya, lima? ya. Iya. Langsung kelompok 6 dari Purbalingga. Ya. Ada Pak Adi Hermawan, Pak Ramadan Edi Widodo, Pak Bayu Saputra, Pak Samud dan Pak Rahmat Adi didampingi oleh Pak Dede. Pada dia ini ya. Oke, sudah tahu ya Pak. Kelompok 7 dari Banjarnegara, yang pertama ada Pak Ermawan, Pak Ahmad Mullah, Pak Ahmad Rajikun, didampingi oleh Pak Isan. Aisyah, mana Aisyah? Ya itu dari Banjarnegara, nanti dampingi langsung Pak, boleh mendekat Pak? Boleh mendekat. Kelompok 8 dari Pak Banjarnegara, Pak Ridlo, Pak Haryanto, Pak Miftahudin, didampingi oleh Pak Hadir. Ada yang belum kebagian kelompok Pak? Ada yang belum disebut namanya? Oh itu, Bapak dari mana Pak? Purbalingga. Dimasuk ke kelompok 6 ya Pak? Sama Bapak lagi sama siapa? Ini baru 3 nih dari mana? Dari Magelang ya? Per kabupaten ya Pak? Per kabupaten. Kita per kabupaten Pak. Iya. Kelompoknya ya. Jadi biar apa nanti koordinasinya lebih detail gitu lah ya. Oh ini nggak apa-apa yang bertiga nggak apa-apa. Bapak masuk ke kelompok 6 ya? Sudah semua ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dari Gorontalo ya, untuk kelompok 1 di teknisi dan sama Pak Igin itu untuk kandang A2 ya Gin? A2. Untuk selanjutnya kelompok 2 dipimpin oleh saya dari Minsel di kandang A3. Dan untuk selanjutnya dari Magelang kelompok 3 dipimpin oleh Pak Sarif di kandang A4. Untuk selanjutnya dari Magelang dipimpin oleh Bapak Denny di kelompok B1 deh. Dan untuk selanjutnya dari Purbalingga dipimpin juga oleh Bapak Isun di kelompok B2 di kandang B2. Takaran untuk ya untuk pembuatan jemboran ya. Untuk SOC-nya itu ini kan untuk 30 ekor. 30 ekor. Jadi yang pas tahu ini ada 30 kilo. Ampas tahu. Ampas tahu ini untuk 30 ekor. 30 ekor. Asalnya 30 kilo. Dan konsentratnya 6 kilo.
SOC-nya itu 5 mili. Tengah, 2,5 Pak. Ayo Kak, 2,5 itu kena, 2,5 mili. 2,5 mili. SOC 2,5 mili. Itu ntar SOC dicampur sama air ya. Ini dari pabrik langsung diambil. Enggak pakai cuka. Bisa dicium. Nah, iya. Ini murni dari kedelai pembuatan pabrik tahu. Jadi kampusnya yang kita ambil sebelum ada pengolahan tahu. Iya dicampur. Kalau yang Ini untuk Biogas. Iya, biogas. Itu pakai lapisan bata juga ya untuk Bawahnya. Biar rapi aja, biar rapi. sudah digunakan apa belum ya Mas? Udah, itu kan kesan itu. Ntar untuk praktikum biogas ada lagi. Oh ada. Pertama-tama kita mau nanam rumput pakcong ini. Pertama-tama kita harus gemburkan tanah sama lubangnya seperti ini dengan jarak tanam itu 60 cm. Dan setiap juringnya itu kita kasih 3 batang bibit. Jadi estafet. Jadi 3 batang, 3 batang, 3 batang. Biar apa? Biar mencegah penyulaman untuk nanam kembali. Sudah kita naruh bibit, kita tebar kotoran hewan, kohe. Sudah kohe, baru kita tutup sama tanah. Yang penting ketutup aja. Kohenya udah ada belum? Udah kita sediakan. Ada pertanyaan? Sebar dulu 3-3. Jarak sebar. Hah? Jarak sebar. Jarak sebar untuk kohe, Enggak untuk jarak tanam itu 60 cm. Berapa itu? Itu maksimal 3, minimal 2. Enggak dibalik, Nggak usah, sama aja. sama aja. Bawah-bawah. Karena yang jadi rumput itu di setiap ruas. Iya. Kenapa kita naruhnya setiap juring itu 3? Untuk mencegah salah satu takutnya mati.
Harusnya ini setiap kelompok itu satu ikat. Satu kelompok satu ikat. Ini satu kelompok. Cuma ini kan kalau salah. Satu kelompok satu ikat. Itu yang foto-foto. Nyambung nih. Apa ada? Isi ternak ada pakan dan minumnya, kesejahteraan ternak, perkandangan dan lingkungan, serta manajemen sosial ekonomi. Feeding atau pakan merupakan bahan makanan tunggal atau campuran yang diolah maupun tidak diolah yang diberikan pada hewan ternak untuk berkelangsungan hidup, berreproduksi dan bereproduksi. Tinggi rendahnya biaya operasional satu usaha peternakan dipenuhi oleh biaya pakan. Tuh, biaya pakan ternyata jadi utama. Sehingga pakan menjadi salah satu pilar utama dalam kelangsungan usaha peternakan. Yang ketiga, breeding, pembibitan merupakan pilar penting dalam usaha ternak, mengingat pembibitan merupakan suatu aktivitas pemeliharaan ternak dengan tujuan utama yaitu penyediaan bibit yang sesuai dengan standar. Sumbernya dari Dinas Jabar, saya ngopinya di sini. Saya pernah Pak training 183 halaman, selesai jam 11 malam. Pak materinya baca terus. Kira-kira gimana pesertanya? Bosan. Tinggal keras. Kalau di peternakan perangkat kerasnya apa? Kandang, ternak, terus pakan, mesin chopper, arit, bener nggak? Perangkat keras. Perangkat lunaknya apa? SOP, prosedur, sistem, perlu nggak? Perlu. Terus tadi ada yang cerita lagi tambahannya, apa lagi? Brandware. Brandware-nya siapa? Peternaknya, usernya, pelakunya. Mungkin nggak kayak kejadian bantuannya dikirim, ternaknya dikirim, makasih Anggi. Bantuannya dikirim, ternaknya dikirim, tapi petaninya tidak di-upgrade kemampuannya. Tidak dikasih tahu cara gunainnya. Tidak di training, mungkin nggak bisa ngelakuin. Ribun kurang maksimal. Tapi saya coba. Tadi siang inget nggak? Saya sempat cerita kejadian ampas tahu yang waktu ada Ayoga. Itu bukti bahwa ada satu komponen lagi selain hardware, software, dan brandware. Bahasa saya adalah Godware. Daya Tuhan. Kejadian ampas tahu itu adalah daya Tuhan. Bisa dihitung pengaruhnya? Nggak bisa, tapi dirasakan. Kecil pengaruhnya? Enggak. Waktu itu saya nggak bisa beli ampas tahu, Pak. Karena apa? Bandar besar sudah masuk dengan dana ratusan juta. Tapi ada PMK. Peternakan sapi oleng semua. Ampas tahu nggak diambil. Rezeki nggak buat saya? Rezeki. Ada yang bisa memperkirakan hal itu? Nggak ada. Mohon maaf, mohon sewu. Saya bisa ketemu bapak-bapak juga karena satu kejadian. Kira-kira kalau project, mohon maaf, jadikan contoh, project ternak di Purbalingga berhasil, mungkin nggak saya akan lahir? Diundang ke Upland? Belum tentu.
Ini sebuah contoh yang jangan sampai terjadi. Berapa titik di Purbalingga? 2 titik. Dari 32 kelompok, berapa kelompok yang masih ada ternaknya? Berapa? Tinggal jumlahnya berapa persen? Yang masih banyak berapa? Tinggal 12 kelompok. Bantuan awal berapa ekor? Berapa? Per kelompok aja, per kelompok berapa? 67 ekor. Sekarang kelompok yang paling banyak jumlah ternaknya berapa? Berapa Pak Narsan, tempat Bapak paling banyak kan? 50. Yang lain? Ada yang 30, ada yang 20. 7 ekor ya ada. Mau hal itu terjadi lagi, terulang? Ini bukan menyalahkan loh, tapi ditanya, biar nggak kejadian di kita. Mas, Pak, Om, kenapa bisa begitu? Biar nggak kejadian di kami. Apa yang harus disiapkan? Betul ya Pak? Sedih nggak teman-teman? Sedih. Terpukul nggak? Terpukul pasti. Begitu disampaikan, miara 5 ekor, 2 tahun kemudian bisa jadi 50. Kalau 67 ekor, 2 tahun kemudian jadi berapa itu? Kalau 60 ekor betinanya, mungkin kalau dikali 10 itu kan gampang bisa 600-an. Coba kalau 600 ekor kelompok. Ini apa nggak buru-buru punya mahar buat ngelamar anak orang ini? Ya Mas Ramdan ya? Oke, tadi saya sudah buka. Siapa yang berani maju ke depan menceritakan apa yang ingin dibuka? Terkait dengan pertanyaan 3 pertanyaan itu, saya akan memberikan mic ke rekan yang mau maju ke depan. Ada? Mengajuin diri aja deh, nggak apa-apa. Ayo kita bahas bareng.